Karena setan berkata, apakah engkau akan menghukum kami sebelum waktunya? Jadi ternyata setan itu akan dihukum Tuhan. Tapi belum sekarang, nanti ada waktunya. Kalau begitu setan belum dihukum pendeta? Belum. Kemudian pertanyaan, setan lagi bikin apa sekarang pendeta? Jawabannya, setan lagi menjelajah bumi dan berkeliling bumi mencari orang yang dapat ditelannya. Itu yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Jadi kita perlu berhati-hati. Kita diingatkan oleh Alkitab bahwa kita tidak tinggal sendiri di dalam dunia ini. Karena ketika saudara-saudara malaikat itu memberontak kepada Allah, Tuhan membuang dia jadi setan kan? Dan Alkitab mengatakan bahwa setan ini tidak dibuang di planet Mars, tidak dibuang di planet Jupiter, saudara-saudara, tetapi dia dibuang di planet yang bernama bumi. Maka kita dengan setan satu tempat tinggal, saudara. Engkau tidak sendiri. Itulah sebabnya ketika kita menghidupi kehidupan kekristenan kita, di sana ada perjuangan karena ada lawan kita, di mana lawan kita ini berusaha dari waktu ke waktu untuk menggugurkan iman kita. Itu pekerjaan setan loh. Ketika Tuhan bertanya kepada setan dalam kisah Ayub, dari manakah engkau? Setan bilang, saya dari perjalanan mengelilingi bumi. Bikin apa? Ya paling menjatuhkan manusia kan? Manusia yang pertama dijatuhkan oleh setan itu Adam dan Hawa loh. Ya, dan dia merasa yakin bahwa semua manusia dapat dijatuhkan. Makanya kan Tuhan ngomong, tidakkah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Setan bilang begini, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan engkau? Ulurkanlah tanganmu terhadap apa yang dipunyainya. Maka saya yakin Ayub akan mengutuk engkau. Setan yakin loh bahwa manusia itu tidak ada yang mencintai Tuhan dengan ketulusan. Ya. Dia ngomong begitu loh di hadapan Tuhan. Ya, karena itulah pekerjaan daripada setan, saudara. Makanya kita ini sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau hidup menyenangkan Tuhan. Amin. Kita perlu buktikan kepada setan masih ada anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan ketulusan. Sehingga hari ini poin yang kedua saya mau jelaskan bagaimana cara kita mengalahkan setan. Yang pertama ya, kita mengalahkan setan dengan satu sikap sadar dan berjaga-jaga. Kita lihat saja ayatnya. 1 Petrus pasal 5. Mohon maaf ya, pagi ini saya sedikit batuk nih. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Ini cara kita mengalahkan setan. Saya lihat dulu waktunya ya. Oke, kita masih punya sekitar 8 menit. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan. Ini cara kita mengalahkan setan ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Jadi sebagai orang Kristen kita perlu sadar. Ya, sama-sama berkata dengan saya, sadar dan berjaga-jaga. Kita sadar apa Pak Pendeta? Sadar kalau kita ini tidak kuat melawan godaan. Ya, ini yang perlu kita perhatikan ya. Tidak ada manusia yang kuat melawan godaan. Titik, tidak ada komanya ya. Sampai di situ sudah. Titik, tidak ada manusia yang tahan dengan godaan. Iblis menggunakan godaan untuk menjatuhkan kita. Ini yang perlu kita sadari. Sekali lagi saya ngomong berulang-ulang ini. Iblis menggunakan godaan untuk menjatuhkan kita dan tidak ada manusia yang bisa tahan dengan godaan. Siapapun dia, mau jemaat, mau pendeta, siapapun tidak tahan dengan godaan. Jadi sadari ini. Ketika iblis menjatuhkan Adam dan Hawa, ya, Tuhan ngomongkan kepada Adam, kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Tapi setan berkata, tidak. Kalau kamu makan buah ini kamu akan jadi sama seperti Allah. Jadi ini kan godaan, saudara-saudara. Kamu akan jadi sama seperti Allah. Dan Adam pun tergoda, Hawa pun tergoda, dan mereka makan jatuh. Daud, saudara-saudara, ya. Ketika orang-orangnya lagi turun perang, Daud lagi asik-asik di atas soto kerajaan. Tiba-tiba dia lihat istrinya, ya panglima perangnya, Uria, lagi mandi, namanya Tante Eba. Ya, Batseba lagi mandi. Soal kita mengatakan dia pun jatuh hati loh, bayangkan ya. Maka Tante Eba dan Daud saling tatap menatap begitu ya. Ada pepatah mengatakan, dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta dari mata keranjang turun ke hati. Maka mereka bertatap-tatapan, tiba-tiba muncullah cinta itu. Daud berkata, ambil perempuan itu. Perempuan itu pun mau loh. Ya berarti mereka sudah jatuh cinta, ya kan? Dan mereka
ya melakukan dosa. Jadi godaan, setan menggunakan godaan. Saya mau beritahu, Adam itu manusia pertama dan dia itu hidup suci kudus. Ya, kita tuh beda dengan Adam. Adam itu merasakan kesucian. Kita itu saudara ketika lahir kita sudah berdosa. Kita suci oleh karena Yesus. Tapi Adam itu pernah merasakan yang namanya hidup tanpa dosa loh. Tapi manusia yang sempurna itu jatuh. Saya mau tanya, siapa Daud? Daud seorang raja, dia seorang pemazmur. Tapi ketika diperhadapkan dengan godaan, dia jatuh juga ya. Betul enggak? Saudara, kalau Daud ini mungkin katakanlah ya seorang anak muda yang tidak punya istri. Dia punya istri loh, dan istrinya lebih daripada satu. Mohon maaf saya harus ngomong ini. Mungkin ini sedikit dewasa saya ngomong ini ya. Tapi ini kebenaran loh. Ya, kalau Daud rasa ingin dia ya ketika dia ingin mungkin bersetubuh, ya dia bisa bersetubuh dengan istrinya, betul enggak? Karena dia punya lebih daripada satu orang istri. Tapi lihat ketika diperhadapkan dengan godaan, tetap aja jatuh loh. Maka kita sadar, yang pertama sadar kalau kita ini tidak mampu melawan godaan. Makanya saya punya kalimat saya sering kali ucapkan. Ini perhatikan kalimat ini penting loh Bapak Ibu ya. Agar saudara itu tidak jatuh dalam godaan. Tidak ada manusia yang kuat. Yang ada adalah manusia yang tahu membaca sebuah keadaan. Jika keadaan berpotensi menjatuhkan engkau ke dalam dosa, maka lari. Tidak ada manusia yang kuat Bapak Ibu. Yang ada adalah manusia yang tahu membaca keadaan. Jika keadaan kamu lihat nih berpotensi, oh ini keadaan tidak baik nih, maka jangan diam di situ, lari karena kamu pun akan jatuh. Tidak ada di antara kita yang kuat melawan godaan. Alkitab sudah mencatat itu. Tidak ada. Bagaimana Yusuf menghindar dari godaan ketika istri daripada Potifar menggoda dia? Luar biasa loh. Seharusnya nih Yusuf ini jatuh loh saudara. Dan Daud seharusnya tidak jatuh. Tapi kebalikan, Daud yang jatuh, Yusuf tidak jatuh. Kenapa Yusuf tidak jatuh? Jawabannya karena Yusuf lari. Dia lari sejauh mungkin. Dia mengambil langkah 1000 saudara-saudara. Ya, bayangkan istri Potifar telah mengatur siasat. Ya, semua pembantunya disuruh pergi. Entah ke pasar kah, entah pergi ke perkebunan kah. Yang lain disuruh memperhatikan kandang, kambing, domba dan segala macam. Sehingga hanya dia dengan Yusuf di rumah loh. Bukankah Bang Napi mengatakan kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Betul enggak? Karena ada kesempatan Bapak Ibu. Ya, maka dia mulai merayu-rayu Yusuf. Dan Alkitab mengatakan rayuannya itu bukan pertama kali. Dia sudah berhari-hari melakukan itu kepada Yusuf, saudara. Ingat, Yusuf adalah anak muda. Ya, puji Tuhan Yusuf menang loh. Amin. Maka saya pun berani berkata ya kepada mereka yang meragukan anak muda. Anak muda bisa menang loh. Kadang-kadang kan ada orang meragukan anak muda. Apalagi pendeta muda. Ya. Mereka tanya, pendeta itu sudah kawin atau belum? Oh belum. Jangan dengarkan pendeta yang belum kawin. Belum tentu dia juga hidup benar. Ya, kalau kamu pada masa mudamu jatuh bangun dalam dosa, jangan kamu menyamaratakan semua anak muda sama seperti masa lalumu. Tidak boleh begitu. Karena ada anak muda yang mempertahankan kekudusan. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran dan mereka mengamalkan kebenaran. Amin. Haleluya. Ya di sini ada yang komen, amin anak muda. Ya seperti itulah saudara-saudara. Maka kita mengatakan kan apa itu? Jurus yang paling hebat itu lari. Jangan saudara berkata, pendeta tenang, saya bahasa roh. Tidak pakai bahasa roh saudara. Ya saudara bahasa roh. Ya, tidak bisa. Dosa yang model begini tidak bisa dilawan dengan bahasa roh. Karena ini godaan yang ada dagingnya. Ini bukan setan yang rohnya datang, setan gentayangan gitu kan. Kalau bukan setan yang datang gentayangan begitu, saya bisa bahasa roh lari deh. Tapi kalau setan yang ada dagingnya model begini, apalagi daging-daging yang seksi model begini, lari. Ya. Karena tidak ada manusia yang kuat melawan godaan loh. Kita perlu sadar ya. Jadi bangunkan dirimu ya, sadar. Tidak ada manusia yang kuat. Maka Yusuf pun lari. Waktu Yusuf lari, Yusuf mengalami kemenangan meskipun pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, saya mau beritahu ya, walaupun ini mungkin sedikit melenceng dari khotbah saya, kekudusan hidup itu adalah persiapan untuk masa depan kita.
Yusuf itu diangkat menjadi orang besar di Mesir. Kenapa? Karena dia hidup kudus. Kalau kamu mau dipakai Tuhan dahsyat, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah usahamu, hidup kudus. Lari dari godaan. Karena kita tidak mampu melawan godaan. Secara garis besar saya mau katakan begini. Ketika kita diperhadapkan dengan godaan dan kita menjadi sadar. Ini yang perlu kita lakukan adalah kita jangan memberikan perhatian kita kepada setan.